Di grup ya, oke. Lagi juga. Ada lagi guys yang mau tanya. I think enough ya, two question ya. So while we are waiting ya, so this is experimental dan saya rasa banyak yang menggunakan ini ya, kecuali tadi ada Ayu yang komparatif, yang correlation ada, correlation di sini nggak ada, eksperimen semua ya. Oke ya. Jadi tadi sebenarnya ada beberapa jenis eksperimen. Yang kuasai nggak ada? Kuasai eksperimen ada nggak di sini? Kuasai eksperimen, bukan eksperimen. Kuasai eksperimen. No? Nah, harus tahu ya. Jadi nanti nggak tahu eksperimen, nggak tahu kuasai eksperimen. Nah, tadi udah dijelasin sama Salsa ya. Jadi actually, why do we conduct an experimental study ya? Karena kita pengen tahu kemungkinan sebab akibat dari variabel independen dan dependen. Itu adalah alasan kenapa kita harus pakai experimental design. Pengen tahu sebab akibat. Judul S1 kan paling gampang. Jadi cukup temukan sebabnya apa, ya, kemudian dampaknya apa. Misalnya memanfaatkan strategi Jigsaw untuk meningkatkan kompetensi speaking. Itu kan sebabnya Jigsaw nanti dampaknya improving speaking. Nah, ini udah pasti penelitian kuantitatif dalam bentuk eksperimental desain. Nah, ini pada dasarnya mulai tahun 1900-an ya. Kemudian sekarang terus berkembang ya di penelitian-penelitian bahasa. Nah, tadi ada 6 poin penting ya terkait ciri-ciri experimental research. Pertama, kita berbicara tentang random assignments. Dari buku random assignments itu adalah artinya proses kita itu memilah-milah individu, memilah-milah grup atau kelompok yang nanti akan dijadikan subjek penelitian. Ya, biasanya ada treatmentnya ya, makanya disebut dengan ada assignmentnya, ada penugasan ya. Tapi kalau untuk kita biasanya tinggal tunjuk saja, oh ini nanti kontrol, ini eksperimen, ya boleh. Ya, tapi kalau penelitian yang baik itu sebenarnya ada assignmentnya dulu, ada landasan kenapa ini menjadi kelompok eksperimental nanti dan ini kenapa kelompok kontrol. Nah, itu dimulai dari random assignment ya. Jadi ada 100 orang ya, 50 laki-laki, 50 perempuan. Nah, kita mau memilih nanti mana yang bakal kita jadikan eksperimen, mana yang menjadikan kontrol. Nah, itu biasanya ada random assignment-nya. Karena kita tidak mungkin mengambil semuanya, kita cuma butuh 25-25 saja. Nah, biasanya ada random assignment. Jadi random assignment ini bisa saja individu, ya, bisa saja dia kelompok, ya, bisa saja ya. Nah, biasanya random assignment ini, ya, itu digunakan untuk mengkontrol, ya, untuk mengatur nanti ya mana yang akan masuk ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Dan dalam penentuan itu kita menentukannya menggunakan equating. Equating itu dari kata equal. Equal itu apa equal? Sama, setara. Nah, itu maknanya tadi. Jadi kita tidak sembarangan mentang-mentang random, ya udahlah, tunjuk-tunjuk aja enggak. Tapi penelitian yang baik itu harusnya adalah ada random assignment-nya, kemudian ada harus equal between groups ataupun individualnya. Seperti itu ya. Jadi nanti mencegah apa? Mencegah bias, ya kan? Mencegah ketidaksamaan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Ya. Nah, kemudian poin kedua ya, poin kedua itu ya, kita punya namanya control over extraneous variables ya. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini itu adalah ada beberapa hal yang mungkin di luar kendali kita. Misalnya dari partisipan, prosedur, ya mungkin nanti ada saja individu-individu yang akan berpengaruh terhadap hasil penelitian kita. Jadi kita tetap harus control over. Jadi kita harus kira-kira kita itu nanti melalui random assignment tersebut akan tahu. Ya, misal nanti dari kelompok eksperimen itu ternyata hampir 10 anak yang pintar ada di situ. Dibandingkan di kontrol yang cuma ada dua saja yang pintar. Otomatis 10 yang pintar ini nanti berpengaruh nilainya terhadap nilai akhir.
Ya, makanya random assignment itu sangat penting. Nah, salah satu pengaturan, salah satu cara untuk supaya mencegah bias itu adalah penggunaan pretest dan posttest. Itu salah satu caranya. Ya, dengan adanya pretest dan posttest ini, jadi kita mencegah bias, ya. Makanya paling enak, paling baik itu adalah penggunaan pretest dan posttest ini supaya kita menemukan kelompok eksperimental dan kontrol yang setara, equal tadi. Ya, itu fungsinya. Kalau pre itu berarti sebelum treatment, kalau post berarti setelah treatment. Ya. Nah, kemudian ya, tadi itu kita juga melihat ada beberapa jenis apa? Beberapa jenis kelompok eksperimental design. Ya, tadi mungkin tidak disampaikan oleh Salsa ya, tapi di dalam buku di halaman 10.1 ya, kalau nggak salah sebentar, benar nggak? Oh sorry, bukan 10.1, 10, mana tadi ya? 10 titik sebentar. Nah, 10 ya tabel 10.1 halaman berapa nih? Halaman 307. Ya, jadi ada beberapa jenis experimental design. Ada true experimental, ada quasi experimental, ada factorial, ada time series, ada repeated measures, ada single subject. Tadi dijelaskan oleh Salsa. Sebenarnya Salsa tinggal tunjukkan saja tabel 10.1, ya kan? Nah, di tabel 10.1 itu dijelaskan di situ. Random assignment butuh atau tidak? Kalau eksperimental butuh dia. Yes. Kalau kuasa eksperimental tidak butuh. Karena biasanya kuasa eksperimental itu keterbatasan jumlah populasi. Makanya kita pakai kuasa eksperimental. Dan dia tidak perlu random assignment karena keterbatasan populasi. Ya, di faktorial dia boleh pakai, boleh tidak. Kalau time series tidak dibutuhkan. Ya, kemudian kalau jumlah individu atau kelompoknya, baik itu eksperimental, kuasa eksperimental, faktorial, itu harus lebih dari dua. Boleh dua atau lebih dari dua, sorry. Ya. Tapi kalau untuk sifatnya time series, penelitian time series, nggak boleh. Cukup satu saja fenomenanya. Tapi diukur berulang-ulang kali. Namanya saja time series. Ya. Diukur berulang-ulang kali. Repeated measure juga sama. Satu kelompok tapi diulang-ulang terus kasih treatment. Kalau time series itu dikasih berdasarkan waktunya. Jadi nanti 16 pertemuan di treatment terus. Biasanya time series ini waktunya lebih panjang. Kalau repeated measure itu treatmentnya berulang-ulang. Ya, treatment satu. Pernah kan lihat orang penelitian apa tikus ya di laboratorium kan? Tikusnya hari pertama disuntik ini, apa reaksinya seminggu ke depan? Treatment kedua disuntik lagi cairan ini, seminggu lagi apa? Nah, itu repeated measures. Ya, dia eksperimental juga. Ya, dan penelitian bahasa juga boleh seperti itu. Kemudian ada intervensi tidak? Misalnya pretest, posttest seperti itu ya. Ada ya. Semuanya ada. Ya, boleh. Ya, boleh pakai pretest dan posttest. Tapi kalau untuk kelompok yang terakhir, tiga terakhir itu malah jenisnya banyak. Ya, misalnya kalau untuk eksperimental, kuasa eksperimental, dan faktorial itu bisa gunakan pretest, posttest, matching, blocking, dan lain-lain. Tapi kalau untuk time series, repeated measure, dan single subject tidak bisa menggunakan pre and post test. Ya. Nah, ini beberapa jenis ya, beberapa jenis dari experimental design. Jadi experimental design itu bukan cuma eksperimental saja, tapi ada lagi yang lain ya. Kita punya kuasa eksperimental, ada time series ya. Nah, ini masuk ke dalam eksperimental juga. Makanya judulnya itu experimental designs. Desainnya pakai S, jamak. Ya, karena jenisnya bukan cuma satu, tapi terdiri dari berbagai jenis eksperimental. Ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Salsa jelas ya, kalau eksperimental design itu dari random dulu assignment, kemudian penentuan kontrol dan eksperimental grup, kemudian dikasih pretest, kalau pakai pretest kasih treatment, ya kalau treatment kalian itu 10 minggu ya udah treatmentnya buat 10 minggu. Setelah itu ditutup dengan post test. Kalau mau post test saja juga boleh. Kalau kuasa eksperimental kebalikan. Tentuin dulu kontrol dan eksperimentalnya karena biasanya kuasa eksperimental ini keterbatasan jumlah populasi. Makanya dia langsung ditembak menjadi kusai.
ya. Tapi sama ada pretest, treatment, post-test. Ya, sama ya. Yang berbeda itu mungkin yang dari time series tadi ya. Nah, kalau untuk penelitian S1 saya rasa jarang menemukan eh, time series ya, karena time series itu panjang, durasinya lama, yang membutuhkan waktu yang lebih banyak ya. Jadi kita pada dasarnya boleh menggunakan quasi, boleh menggunakan eksperimental ataupun faktorial ya. Faktorial juga boleh ya. Biasanya faktorial itu bisa kalian mau menguji dua kategori atau dua variabel ya. Variabel independennya itu dua, boleh ya. Misalnya kalian kalau tadi kan cuman manfaat menggunakan jigsaw untuk meningkatkan speaking. Jigsaw-nya cuma satu independen variabelnya. Nah, kalau di faktorial boleh dua. Misalnya teknik jigsaw dan teknik debate misal untuk meningkatkan speaking juga boleh. Ya, tapi factorial design itu lihat ya, dalam factorial design tadi ya, itu meskipun dia terdiri dari grup eksperimental satu, kemudian eksperimental dan kontrolnya sama ya, tapi dia ada perbedaan di dalam memahami variabelnya tersebut. Karena variabel independennya bisa saja lebih dari satu ya. Bisa saja, boleh. Maksudnya itu boleh. Kalau satu pun juga nggak masalah ya. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis yang ada di dalam experimental design. Kalau untuk time series dan teman-temannya yang lain, mungkin untuk S1 tidak kita bahas dengan detail, tapi di tingkat 2 ya, strata 2 biasanya ada penelitian menggunakan time series. Ya. Dia penelitian itu 6 bulan misalnya ya. Di selama 6 bulan itu dia melihat, mengobservasi, mencatat seperti itu. Nah, waktunya panjang. Ya, sangat panjang sekali untuk time series itu ya. Banyak ya. Dulu teman saya anak bahasa Indonesia ada dia menggunakan time series. Tapi untuk S1 saya belum menemukan, terutama di kampus kita ya. Karena kampus kita rata-rata cuman pakai experimental design. Dan langkah-langkahnya yang disampaikan oleh presenter tadi ya sama, yaitu balik ke pertanyaan kalian dulu. Pertanyaan kalian itu apakah mencari sebab akibat? Kalau research question kalian itu adalah sebab akibat, berarti cocok dengan experimental research. Tapi kalau bukan yang dicari itu bukan sebab akibat, ya jangan experimental research berarti. Ya, kalian menilai persepsi berarti bukan sebab akibat. Ya, setelah itu setelah memutuskan apa sebab akibatnya, mulai dengan hipotesis. Seperti biasa, mulai lagi dari kita riset desain kuantitatif kemarin. Hipotesis, setelah hipotesis mulai menentukan populasi dan sampel. Ya, setelah itu nanti mulai menentukan kira-kira desainnya apa. Apakah cukup eksperimen saja ataukah kuasa eksperimen? Kemudian bagaimana dengan instrumennya? Mulai dengan data collection dan data analisis. Nah, itu kurang lebih yang disampaikan oleh Salsa dan Helen tadi. Baik, silakan dijawab.